Saya punya target yang bikin saya sampai sekarang saya masih mau bermain adalah saya pengen bermain sama anak saya sebenarnya. Oh, sampai lu diinin sama temen lu kayak gitu, drop banget dong tuh. Pasti drop lah. Sampai akhirnya ya itu. Coach Banur. Ada pemain asing yang baru datang ke sini dan kita tidak tahu dari mana. Ketika udah tanda tangan kontrak, dia tuh songongnya setengah mati. Ada tuh kayak gitu, Bang? Ada aja. Di Persija atau di klub lain nih? Cara mereka menghujat pun itu mungkin cara mereka mencintai pemain itu sendiri dengan cara yang lain buat saya. Karena saking cintanya, saking tingginya harapan mereka sama tim, sama pemain itu, ya mereka akhirnya cara seperti itu. Usia bukanlah halangan untuk berlatih dan menjadi andalan. Saya, Maman Abdurrahman, hanya di Lensor Podcast. Hai, selamat datang di Lensor Podcast bersama saya Aiz Arya tentunya, karena hanya di Lensor Podcast saatnya olahraga yang bicara. Ya, dan di edisi kali ini saya sendirian, sedih banget ya nggak ada temennya. Dan saya kan ngobrol sendiri nih, karena nggak ada bintang tamu hari ini. Enggak. Ternyata hari ini ada bintang tamunya. Kebetulan saya lagi bermain di sekitaran base camp Persija. Ya udah mampir aja deh. Dan ternyata ketemu teman lama saya nih, asik. Yaitu Bang Maman Abdurrahman. Ini dia. Bang, apa kabar Bang? Alhamdulillah. Sehat Bang? Sehat. Alhamdulillah. Bagaimana usaha-usaha SSB dan macam-macam? SSB ya, sekarang masih SSB. Iya. Lancar, alhamdulillah. Masih SSB udah umur 40 nih? Oh, usahanya. Oh, SSB. usahanya. Iya. Salah satunya. Salah satunya Bang ya. Habis latihan tadi panas Bang ya? Tadi pagi latihan. Oke. Kompetisi belum jalan nih Bang. Sampai sekarang masih latihan juga berarti ya? Masih latihan, kita masih mempersiapkan. Ya mudah-mudahan secepatnya bisa jalan. Bisa jalan, oke. Bang Ame, ini berbicara, Bang Ame kan pemain, ini sebenarnya legend mana gue juga bingung sebenarnya. Enggak lah, bukan legend lah. Karena memang Bang Ame ini banyak bermain di tim-tim besar ya. PSIS Semarang yang gue tahu tuh dulu tuh. Ya. PSIS Semarang juga lama, bahkan ya pernah jadi legend juga bisa dibilang di sana. Kemudian ya Persib Bandung juga, Persija juga gitu. Ini gimana nih Bang? Sebelum gue masuk ke pertanyaan yang utama, gue pengen nanya juga. Lu memilih tim, emang pilih tim yang gede-gede gitu Bang? Atau gimana Bang? Karena yang gue tahu ini tim besar semua nih. Sampai Sriwijaya juga pernah kan? Ya, Sriwijaya juga pernah. Ya enggak sih ya, enggak pilih-pilih sih sebenarnya. Kebetulan memang cocok aja, cocok dan yang pasti harganya cocok ya. Itu penting tuh, penting. Kalau dulu kan lebih ke apa ya? Karena ada temen, ayo. Oh diajak? Ya diajak sama teman, bagaimana keadaan di sana. Oh, oke, enak, suasananya enak, suasana timnya bagus. Dan yang beruntungnya saya adalah ketika saya ke sana, tim-tim itu adalah tim-tim juara. Iya. PSIS juara, Persib juara, Sriwijaya juga juara. Persija juga juara. Berarti udah berapa kali juara lu Bang? Kalau juara sih baru pertama kali di Persija. Persija ya pertama kali? PSIS tuh cuma runner up sama juara 3. Sama pemain terbaik di sana waktu itu. Kalau di Persib saya di urutan keberapa waktu itu? Kalau nggak salah di 4 kalau nggak salah. Tapi ya bisa dibilang di usianya sekarang yang udah nggak matang lagi nih bisa dibilang ya Bang ya? Betul. Udah tua kali ya bisa dibilang. Ya, muda lah. Oh muda ya, 40 tahun tapi masih keren banget mainnya. Bahkan gue sempat berpikir mungkin ketika, wah Bang Maman ke Persija nih di usia sekarang, apa masih bisa? Gue sempat meragukan dulu Bang. Sorry nih Bang. Ya nggak apa-apa. Sempat meragukan. Nggak apa-apa. Saya juga ragu sama diri saya sendiri sebenarnya. Sebenarnya itu apa sih rahasianya Bang sampai bisa bertahan sampai umur 40 tahun? Karena ya kita lihat lah ada beberapa pemain yang umur 37, 38 udah pensiun. Iya, BP juga baru masih BP muda. kemarin ya, kemarin masih muda. 38, 39. Masih muda. Kalah sama Bang Maman. Saya ngelihat Bang Haji lah. Oh iya Bang Haji. Bang Haji. Apa ya, kalau saya sih Jakonnya bagus kayaknya. Jakonnya juga bagus ya, pola makan, istirahat, latihan serius. Tapi saya punya target sih sebenarnya ya. Saya punya target yang bikin saya sampai sekarang saya masih mau bermain adalah saya pengen bermain sama anak saya sebenarnya. Sama anak-anak saya.
di level di profesional ya di gitu. di Liga 1. Karena kan anak saya kan usianya sekarang udah ada yang 17, ada yang 15 dan salah satunya ada yang main di EPA-nya Persija. Oke. Saya sih berharap bisa bermain sama dia ya. Target saya itu, saya punya target itu. Saya pengen main bersama mereka, mau jadi lawan ataupun jadi satu tim. Gitu. Targetnya. Karena impian itu Ya. sampai sekarang makanya masih kuat main ya Bang Iya, ya? betul. Masih mempertahankan ya. Betul. Wow, luar biasa. Motivasinya itu ternyata sampai kuat sekarang. Motivasinya itu. 40 tahun masih menjaga. Kira-kira ini belum ada kepikiran pensiun berarti dong? Pensiun setelah bisa main sama anak. Sebenarnya sih pengennya kayak gitu. Pensiun setelah saya bisa bermain sama mereka. Tapi kita lihat aja nanti ke depannya bagaimana. Maupun di Liga 2 Ki, mau di Liga berapa Ki, nggak masalah ya? Ya harus di Liga 1. Oh, harus Liga 1. Harus di Liga 1. Luar biasa. Iya, Harus gengsi. di Liga 1. Liga 1 ya, mudah-mudahan lah ya. Mudah-mudahan sih bisa. Tadi balik lagi Bang, tadi gue bilang, Abang ini pernah main di PSS Semarang, di Persija, di Persib, Sriwijaya juga. Ya. Kalau Hamka mau pernah main di luar negeri, Abang sendiri pernah nggak sih? Saya belum pernah. Ditawarin gitu? Saya belum pernah. Dulu sempat ada tawaran tapi saya nggak terlalu ini. Kenapa Bang? Saya nggak tertarik. Oh gitu? Saya belum tertarik waktu itu dan waktu itu ya mungkin kesalahan saya sendiri juga ya. Kenapa saya nggak mau main keluar. Tapi saya melihat waktu itu kompetisi di dalam ini udah cukup apa sih? Bagus cukup bagus dan ya buat saya berkembang mudah-mudahan sih bisa dan ya itu aja sih. Saya waktu itu belum tertarik karena apa juga ya masalah ya seperti masalah makan mungkin akan agak sulitan juga gitu. Homesick juga kali ya? Mungkin itu juga sih. Ya, bener. Terus sekarang nyesel? Sekarang pasti nyesel. Kenapa gue ke luar negeri? Banyak sekarang kan banyak sekali pemain-pemain muda yang udah main di luar negeri dan itu bagus ya. Iya. Bagus buat mereka sendiri, buat kemajuan sepak bola Indonesia itu. Betul. Buat harga diri juga bagus Bang. Betul. Pulang dari sana mahal ya kan? Betul. Tahun 2006 main di PSS Semarang ya, nggak salah ya? 2006 ya. Iya, di PSS Semarang pernah jadi pemain terbaik juga kalau nggak salah tuh. Iya, 2006 itu. Kalau jadi pemain terbaik apa ya? Ya yang pasti kita coba kasih maksimal aja sih di setiap pertandingan. Hasilnya akan kelihatan nantinya. Kita tidak bisa menilai tapi orang yang menilai itu aja. Saat di Semarang dulu gimana Bang? Kan kalau nggak salah tuh dulu era transisi juga ya, Semarang lagi mau ngebangun lagi jadi tim yang bagus gitu kala itu. Ya, jadi 3 musim saya di sana itu punya materi yang bagus, punya materi pemain yang bagus dan waktu itu PSIS punya target. Jadi kita benar-benar emang di setiap pertandingan tuh kita harus dituntut untuk menang. Lu udah Mas Yoyo belum sih dulu? Itu udah Mas Yoyo. Udah Mas Yoyo. Dari musim sebelumnya yang cuma di papan tengah kalau nggak salah ya kalau saya ya cuma di papan tengah. Musim berikutnya sama Om Banur akhirnya kita naik lolos 8 besar sampai juara 3, perebutan juara 3-4 waktu itu. Karena kan yang juara grup langsung final. Iya. Nah, kita perebutan 3-4. Ya suasana timnya cukup bagus. Itu masih muda dulu Bang ya? Masih muda 22 kalau nggak salah. Ya tapi walaupun lo main di Jawa, tapi identitas Jakarta kan? Iya. Sempat kepikiran dulu mau main di Jakarta Bang? Belum? Waktu itu di PSIS juga udah beberapa kali ditawarin sama Persija sih waktu itu. Oh sempat udah? Sempat komunikasi sama waktu itu Bung Ferry manajernya kalau nggak salah ya. Bung Ferry bukan Bung Ferry. Ferry mana nih? The Jack. Bung Ferry ya, The Jack. Oh, Ferry Nasarif. Bung Ferry sempat komunikasi sama kalau nggak salah waktu itu asisten manajer deh. Oh iya, asisten manajer. Komunikasi ya memang belum ketemu ya. Belum ketemu ininya. tapi ya itu karirnya tuh aneh Bang. Jadi gini, dari Pulau Jawa nih, kayak beruntun gitu. Pulau Jawa nih dari mana tuh? Solo, Semarang ke atas sedikit terus langsung kemana? Ke Bandung ya? Ke Bandung. Habis itu baru jadi
kayak ingin Balik pulau ya? gitu, Balik ya? Iya balik gitu. Kayak gitu itu emang lu udah atur gitu. Enggak Skemanya. juga. Enggak, ya itu dia. Ya cocoknya di situ. Muternya gitu. Muternya gitu. Sesuai gitu, sesuai jalur pantura. Enggak sih, ya emang kebetulan aja sih. Jodohnya di sana, rezekinya di sana. Dan akhirnya lu sampai dipanggil oleh pelatih timnas ya saat itu. Iya. Dipercaya ya. Betul. Itu gimana ceritanya Bang saat itu Bang? Waktu kalau nggak salah saya di Persijatim juga udah masuk timnas tuh waktu itu. Udah timnas ya, Udah waktu itu udah sempat ikut Piala Asia di Cina tahun 2000. Senior itu Bang? Senior. Tahun 2000 di Cina tuh 2000 berapa? 5 kalau nggak salah. Iya, masih muda lah pokoknya. Iya, itu masih muda. Saya sama Hamka, Gus Indra, Aliudin kalau nggak salah itu. Udah masuk timnas juga, udah dia meskipun belum main ya. Belum main, tapi udah dipanggil waktu di Persijatim Solo. Setelah itu masuk ke PSIS ya udah mulai dari Udah jadi usia langganan timnas 23 lah ya udah usia 23 sampai senior udah mulai. Udah jadi langganan timnas. Iya. Ini ada pertanyaan dari produser nih, tapi sebenarnya gue bisa jawab nih sebenarnya. Momen apa yang paling nggak bisa lu lupakan Bang di timnas Bang? Kalau gue nebaknya 2010 Bang. Bener Iya. nggak? Iya. Itu yang nggak bisa dilupain. Kenapa Bang? Karena kita harusnya juara. Iya. Dan yang lebih pahitnya lagi ada kasus itu. Yang bikin Nama lu ya nama saya juga sangat tersangkut tuh. kesangkut juga. Tapi buat saya itu pengalaman yang sangat berharga ya. Bagaimana pemain harus fokus di lapangan, jangan sampai lengah sedikit aja bisa jadi masalah gitu. Iya. Ya masalah di lapangan, di pertandingan, di tim, sampai masalah keluar kan akhirnya. Gitu. Ya pemain bagaimana mereka harus bisa fokus. Kondisi, gue juga pengen nanya sih lebih dalam sebenarnya. Kondisi tahun 2010 tuh gimana sih Bang? Ketika final itu dulu tuh. Kondisi pemain sendiri tuh. Karena kan kayaknya udah pede banget jadi juara, kita kan menang terus tuh. Kalau saya malah justru waktu itu ya, Iya. saya berpikiran saya lebih baik melawan Vietnam. Kalau nggak salah Vietnam dia. Iya. Seharusnya Vietnam sama Malaysia kan, ya, Malaysia menang. Malaysia ketemu Vietnam ya kalau nggak. Kalau saya sih lebih pengennya ketemu Vietnam karena ketika ketemu Malaysia ini bakal jadi sesuatu yang berbahaya buat saya karena mereka kan udah banyak belajar pas itu dari pertemuan pertama dan progresnya mereka yang saya lihat waktu itu dari pertandingan pertama kalah sama Indonesia kalah sampai 5-1 kalau nggak salah progresnya tuh naik dan di grup itu makin naik dia pertandingannya seri terus menang juga dan akhirnya dia lolosnya juga ya karena kita kan pernah ngalahin juga kan? karena kita ngalahin Thailand dia akhirnya lolos kalau nggak salah waktu itu dan itu sih yang saya takutin saya sebenarnya pengen ketemu Vietnam dan akhirnya ketemu Malaysia ya kondisi waktu itu nggak ada yang aneh buat saya. Enggak, maksudnya mental anak-anak udah down duluan atau gimana tuh? Down nggak ada down ya emang situasi pertandingan di dalam pertandingan itu kadang cepat banget berubah. Oke. Cepat banget berubah ya. Itu yang nggak Balik orang lagi tahu ya. masalah fokus kita sih. Fokus ya. Masalah fokus kita bagaimana pemain. Atau lagi ada masalah dulu abang dulu? Masalah nggak ada. Pokoknya pemain itu harus fokus. Karena di lapangan itu banyak sekali tekanan, banyak sekali teror dan harusnya jangan terpancing sama masalah-masalah kayak laser, kayak teriakan supporter. Karena kan setelah kita protes, kalau nggak salah setelah kita protes, wasit, ref ini ada laser. Dari situ kita mulai nggak fokus dan kebobolan. Kalau menurut saya itu. Iya, salah satu strategi lawan nih. Padahal tuh bonus lagi kenceng-kencengnya ya. Bonus kenceng-kencengnya, ngebut. Iya. Dipanggil mulu sama bos kemana-mana kan. Wah, itu dulu tuh. Gue inget banget padahal. Seharusnya tuh menang tuh. Aduh, Iya, sedih betul. banget. Itu salah satu momen paling menyedihkan buat saya. Buat pelajaran juga lah ya buat pelajaran. teman-teman Buat yang teman-teman main yang lain ya. timnas yang sekarang mungkin ini jadi salah satu pesan juga nih. Iya. Kalau bermain harus fokus. Iya, harus fokus. Tapi ngomongin karir lu Bang ya. Lu lebih banyak dilatih oleh pelatih asing ya kalau bisa dibilang ya. Pernah Riedel juga, Peter Wright juga di timnas. Iya. Sekarang bahkan di Persija Thomas Doll. Ya. Apa sih yang lu dapat dari pelatih asing Bang? Atau mungkin perbandingannya dengan lokal gimana Bang? Perbandingan dengan perbandingan dengan lokal apa ya? Semuanya bagus sih menurut saya pelatih itu nggak ada yang nggak bagus ya. Iya. Mereka bagus semua dan mereka banyak banget memberikan ilmu buat saya pribadi ya. Saya siapapun pelatihnya saya harus
harus dapat sesuatu dari dia, dari lokal maupun dari asing. Tapi kalau yang saya lihat pelatih asing ini kan benar-benar mereka benar memberikan bagaimana lu bermain bola yang benar. Maksudnya menang dengan cara yang sesuai sama apa yang dilatih gitu. Iya. Seperti ya kita taktiknya berjalan dengan benar. Maunya seperti itu kalau pelatih asing. Dan yang saya lihat pelatih asing ini sangat fair untuk pemilihan pemain. Kalau lu latihan serius di latihan, kasih yang terbaik di latihan, Lo akan main. lu akan main. Lu akan punya peluang main Lebih besar. Itu. Kalau lokal emang? Kalau lokal ini bukan berarti pelatih lokal nggak begitu ya. Yang saya rasain selama ini kayak gitu. Karena pelatih lokal yang pernah saya dapat, Nggak apa-apa, nggak usah sebut nama, tapi Iya. ya yang kebanyakan gitu. kebanyakan yang saya lihat ya, ini bukan masalah jelek atau nggak jelek ya. Yang saya rasain sih, saya beruntungnya ketika dilatih sama pelatih lokal, mereka hampir sama menerapkan itu. Kalau kamu latihan serius di latihan, ya punya kesempatan lebih besar. Itu yang beruntungnya saya. Jadi saya sedikit tidak bisa membedakan pelatih lokal sama pelatih asing. Tapi berarti emang ada ya yang Mungkin ada ya. Ada ya? Mungkin ada ya. nggak apa-apa sebut ada juga nggak apa-apa. Nggak mau. mungkin ada, tapi saya nggak pernah dapat yang seperti itu. Alhamdulillah saya dapat pelatih yang benar-benar loyal sama sepak bola. Ingin memajukan sepak bola. Istilah pemain bawaan pelatih, setuju? Ada? Itu saya pernah dengar. Pernah denger ya? Saya setuju ada. Saya ada? Setuju ada? Setuju. Lu pernah jadi pemain bawaan juga nggak? Saya nggak tahu. Saya nggak tahu, tapi setuju begini. Tapi itu sebenarnya gue normal, nggak masalah. Normal. Iya. Karena apa? Karena pelatih kan harus dia mengaplikasikan lewat pemain yang dia kenal, pemain yang sudah gampang mengaplikasikan apa yang dia mau gitu. Dan pemain itu kan akan dekat sama pemain-pemain yang lain. Jadi dia bisa menjelaskan sama pemain-pemain yang lain. Nah itu maksudnya kayak gitu. Harus ke situ ya? Iya, lebih ke situ. Jadi ketika pemain yang lain segen sama tuh pelatih, takut sama pelatih, kan ada pemain yang lain yang udah biasa sama pemain, udah deket, jadi dia bisa menjelaskan. Itu menurut saya sih itu. Jadi nggak masalah meskipun mereka bawa gerbong. Yang penting kan prestasi. Yang penting fair. Fair, harus fair. Walaupun bawaan, tapi kalau di dalam latihan tidak ya, serius. Betul. Itu yang saya lihat sih mereka pada serius. Serius. Karena kalau ketika mereka nggak serius, mereka malu sendiri sih. Betul. Kalau saya pribadi kayak gitu. Ya. Oke, Bang. Selain Abang kan lama juga nih di Persib Bandung ya. Ya. Akhirnya pindah ke Persija waktu itu kan. Itu apa yang dipikirin Bang akhirnya? Ini kan rival Bang dulu. Iya. Tapi emang sering sih ya perpindahan itu ya, Persija gitu Ya ya? banyak sih, banyak pemain, bukan saya aja, banyak bolak-balik. Nah karena saya lagi sama Abang, saya tanya Abang nih kenapa? Kenapa nggak panggil yang lain ke sini? Tony Sucipto ya? Terus siapa lagi banyak ya? Ada Ate, ada Emilham dulu ya? Itu dia, Tony kan juara di sini, juara di sana. Iya tuh ya. Waktu itu kebetulan, Itu udah mau habis ya? saya Persita nih. Iya. Saya Persita, saya cedera. Saya cedera parah. Waktu itu saya nggak punya klub. Saya cedera parah. Persita ada di Liga 2 dia. Iya. Dia turun. Tahun berikutnya, tahun sebelumnya dia turun. Saya ditelepon sama Coach Banur. Oh iya. Nah, Coach Banur yang ngajak saya ke Persita. Main di Persita. Berarti ini pemain bawaannya Coach Banur. Yes, Semarang juga. Bener ya? Bener. Iya. Jangan salah. Jangan salah. Ketika ke PSIS, waktu saya Persija Tim nih, masuk seleksi usia 20 yang juara di Brunei. Iya. Saya berkali-kali nggak ikut latihan. Terus? Saya dimarahin sama Coach Banur. Akhirnya nggak dimainin? Akhirnya nggak pilih, kecoret. Ketika Coach Banur ke PSIS, saya nego sama PSIS. Pelatihnya siapa bos? Coach Banur. Waduh, masalah. Karena saya pikir, karena saya pernah ada Coach Banur, kejadian Coach Banur mungkin nggak suka sama saya karena latihan timnas, nggak pernah datang.
Ternyata ketika itu Coach Banur nyambut baik juga. Oh nggak apa-apa Maman, oke. Ya udah, akhirnya dekat. Akhirnya dekat ya, dia percaya sama saya gitu. Sampai ke Persita Piala Presiden. Iya, ingat. Piala Presiden pertama ya. Saya main. Terus turnamen piala apa tuh yang setelah Presiden? ISC, Bukan. Jenderal Sudirman kalau nggak Oh salah. iya, ya. Jenderal Sudirman. Nah, Coach Banur di Persija. Akhirnya tuh bawa beberapa pemain dari Persita. Iya. Termasuk saya. Itu awalnya. Akhirnya Persija tuh. Akhirnya Persija. Dan Sambutan sampai gimana? sekarang. Sambutan gimana? Pertama kali latihan di Persija apa? Saya datang, saya ngeliat Jack takut. Karena kan iya, lu kan identiknya, Iya. legend Persib. Enggak legend lah, maksudnya lama di Persib Main juga. lama Persib ya. Saya ngeliat Persija, Icon ngeliat Persib. Jack tuh bukan takut ya. Apa ya? Segen ya? Segen lah ya. Waduh, Segen, Jack ini. segen. Tapi akhirnya sehari dua hari mereka nggak ngelihat itu, mereka respect, menghargai pemain yang ada di dia gitu. Oke. Dan akhirnya nyaman. Akhirnya sampai sekarang. Malah deket ya? Ya. Malah sekarang bahkan Bang Ame ini terkenal dekat dengan The Jackmania, ya kan? Iya, serius. Dan kalau menurut lu sendiri, apa sih arti The Jackmania, Bang? Ya mereka nyawa kita juga ya. Iya. Nyawa Persija ya. Tanpa mereka kita bukan apa-apa juga. Mereka ya nyawa kita lah. Dukungannya sangat dibutuhkan di lapangan. Luar biasa. Luar biasa ya. Oke. Bang, ini kan lu pernah dicintai oleh Panser Biru juga, fans dari PSS Semarang ya. Dan pasti selalu dikenang oleh Bobotoh juga. Kemudian juga saat ini dicintai The Jackmania. Menurut lu seperti apa sih fanatisme supporter sepak bola di Indonesia, Bang? Lu kan terkenal dekat juga nih sama supporter nih. Iya. Fanatismenya ya. Iya. Wah, ya mereka benar-benar luar biasa sih buat saya. Loyalitasnya buat tim yang dia bela tuh luar biasa. Luar biasa ya. Luar biasa. Bahkan cara mereka menghujat pun itu mungkin cara mereka mencintai pemain itu sendiri dengan cara yang lain buat saya, karena saking cintanya, saking tingginya harapan mereka sama tim, sama pemain itu, ya mereka akhirnya dengan cara seperti itu. Saya pikir mereka luar biasa lah fanatismenya. Fanatisme ya. Bagus. Bagus ya. Tapi mereka juga harus bisa dewasa lah, dewasa dalam artian pemain itu nggak selamanya ada di performa yang baik. Iya, Kadang ada momen yang mungkin mereka kecapean, mungkin mereka dengan jadwal yang padat, mungkin itu banyak alasan. Pernah lu dihujat yang benar-benar menyakitkan kayaknya? Dihujat menyakitkan ya, pasti setiap hujatan pasti sakit ya. Iya. Pasti sakit. Yang paling-paling nih mungkin membekas gitu. Ya Kalau banyak. timnas oke lah kemarin. Ini Iya. kalau di klub pernah nggak? Iya banyak lah. Banyak yang bilang udah tua pensiun ya. Emang ntar juga waktunya pensiun, pasti nggak usah disuruh ya. Lu jawabnya gitu. Enggak, saya nggak pernah ngurusin Haters. itu. Saya cuma menjawabnya di pertandingan aja. Oke. Saya cuma menjawab itu. Ketika saya main bagus ya itu jawaban dari saya. Udah. Oke. Akhirnya mereka diem tuh ya. Iya. Luar biasa. Gitu dong. Hujatan tuh dijawab dengan prestasi. Ya kalau saya itu Ya, nggak mau kalau terlalu istilahnya baper ya Iya. sama komen-komen. Ngapain bapak sama komen ya? Mainnya belum jauh loh. Iya. Kayak gue dong main jauh-jauh ya kan. Mainnya jauh-jauh. Baper tuh sama cewek, sama haters Selalu komen. aja, selalu jadi motivasi aja buat diri sendiri. Betul. Bagus Bang, betul Bang. Bang, tapi menurut lu supporter di Indonesia ini, tadi kan lu udah sebut ya, ini kita tuh termasuk yang luar biasa nggak sih kalau dibilang mungkin dibandingkan dengan supporter di Asia gitu. Kan lu pernah main di Champions Asia juga pernah kan? Iya. Iya luar biasa di Indonesia ya. Dibanding sama yang luar yang pernah lu lihat lah gitu. Di Indonesia ini full terus stadion. Nah itu dia. Kalau di luar ya kayak kemarin di Australia Champion kurang. Kurang. Di Indonesia emang luar biasa. Singapura juga kurang, di Malaysia. Di Indonesia yang terbaik buat saya, supporternya banyak, selalu banyak dukungannya, istimewa. Istimewa ya. Wow. Tapi
ya tadi gue balik lagi soal supporter, kembali lagi supporter ini kan ya gue selalu melihat lu selalu dekat lah di mana lu bermain, lu selalu dekat dengan para supporter itu juga. Bahkan jarang lu nolak, bang mau foto bang, lu nggak mau, jarang lah kalau gue lihat tuh. Nah, ini kedekatan lu dengan supporter mantan tim lu sendiri gimana bang? Salah satunya Bobotoh mungkin. Sampai sekarang gimana hubungannya bang? Hubungan Bukan yang cewek-ceweknya bang, bukan. cewek nggak ada lah. Nggak ada dikit. Mau gue sebutin nih. Hubungan ya kita harus punya hubungan baik sih sama supporter ya. Sama supporter mana aja kita harus saling menghargai, saling respect sih. Saya nggak pernah, meskipun ya banyak hujatan dari mungkin Bobotoh ya karena saya sekarang bermain di Persija, tapi saya nggak pernah menganggap mereka menghujat, menganggap mereka musuh atau apapun. Saya tetap menghargai mereka karena apa? Karena ya kita pernah sama-sama satu tujuan dulunya, termasuk PSIS juga, Panser Biru juga. Ya. Saya sih maunya kita tetap berhubungan baik aja, tetap berhubungan baik. Saya nggak mau ada permusuhan lah. Ya kita harus profesional, kita harus saling menghargai, kita juga punya ya pekerjaan ya yang memang harus ketika sudah tidak mungkin kita tidak ada kesempatan bermain di Persib ya kita mau nggak mau harus cari kesempatan bermain di tim yang lain. Gitu. Tapi sampai saat ini masih ada yang deket loh dengan supporter Persib. Kenapa? Atau ada atau manajemen Persib atau apa masih deket gitu? Sama teman-teman di Persib pun masih sering komunikasi mungkin sama Bule ya? Ya sama Bule juga itu masih sering komunikasi. Iyalah dia yang megang lu semua itu. Masih deket semua sih sebenarnya sama almarhum Ajun. Oh iya Bang Ajun. Sebenarnya deket sama dokternya juga. Oh, Dokter Raffi ya? Ya. Sebenarnya baik sih hubungannya masih baik. Oke. Ya mudah-mudadan menular ke semuanya nanti. Amin. Jadi baik semuanya, enak. Sepak bolanya enak. Amin. Amin. Bang, ada kejadian momen mungkin yang apa ya? Yang sopannya apa sih yang waktu itu sebenarnya terjadi, boleh ceritain nggak sih? Itu tuh apa sih itu? Apa ya itu ya? Gue lupa deh gue. Iya. Jadi ya Apaan tuh ya? Waktu itu saya preskon, kita main di Persib. Kita preskon ya sebelum pertandingan tuh. Iya itu. Sehari sebelum pertandingan. Di atas tuh ya di gedungnya dia ya. Di apa namanya? Geraha Persib di situ kan. Iya, gue jadi inget. Gue nggak inget sebenarnya tadi bang. Yang saya tahu tuh kalau nggak salah harusnya nggak ada supporter ya. Iya. Atau itu oknum ya, saya nggak tahu. Tapi di situ rame ya, mungkin rame wartawan kalian. Saya nggak tahu. Selesai, saya dibilang, Maman besok mainnya yang sopan ya. Saya cuma diem aja. Besok main yang sopannya kurang tuh. Dia bilang gitu. Maman besok main yang sopan ya, terus kasih take out waktu itu. Karena tim kita waktu itu lagi kurang bagus. Ya udah, saya cuma diem aja, makasih gitu. Nggak bilang makasih sih, cuma begini aja. Oke. Sebenarnya salah mereka ngomong begitu karena itu menjadi motivasi buat saya. Kalau saya, iya benar. Kalau saya malah memicu. Bagus dong. Berarti Bobotoh perhatian sama lu bang. Bener. Bagaimana caranya bikin motivasi orang? Iya dong. Akhirnya akhir kompetisi saya juara. Iya. Wah, saya juara. Nggak ada maksud membales sih ya. Iya. Ya. Tapi ya kan tadi lu bilang itu jawaban gua. Saya cuma story yang sopan ya, triple winner, saya bilang gitu. Waduh. Yang sopan ya, triple winner gitu. Ya udah, cuma itu doang. Seharusnya lu jawab atas apa? Intinya adalah saya tidak pernah memulai. Iya. Saya nggak pernah memulai. Yang harus tahu adalah itu malah jadi apa ya, motivasi itu lu motivasi ya? buat saya. Jadi motivasi itu lu. motivasi buat saya. Harusnya lu terima kasih bang, thank you ya udah memotivasi saya. Itu dia. Harusnya gitu. Saya salah berarti. Iya, udah saya terima kasih sudah memotivasi saya. Nah itu. itu kayak gitu. Iya ya. Ceritanya seperti itu. Sampai akhirnya Persija jadi triple winner ya. Itu gara-gara abang ya. Luar biasa ya bang. Enggak lah, semuanya tim. Iya. Tim. Tapi momen apa sih bang yang paling mengesankan saat lu membela Persija Jakarta? Apakah
Persija ini sebenarnya tim apa sih menurut lu dulu bang? Maksudnya apa emang impian lu dari sejak kecil? Kalau gue emang dari kecil kan kayak wah kita mau jadi pemain bola, pengen main di Persija gitu. Kalau lu dulu gimana impiannya bang? Waktu itu main di Persija. Sebenarnya tuh dari junior, gue udah ketemu Persija loh. Udah ketemu Jadi lawan. jadi lawan tapi kan? Tapi Persija ini impian lu juga bukan? Enggak, Malah enggak. Persijatim loh. Wah, karena dia tinggal di Daerah Timur. Jakarta Timur. Tapi udah dijual bang timnya bang. Udah Jadi jual Sriwijaya sekarang. Persijatim. Waktu itu kita final tuh suratin. Gue inget tuh Persijatim lawan Persija dulu ya. Pemain lu Rodrigo Araya bukan? Oh enggak, Bukan ya? suratin usia 17. Oh ini masih 17. Yang senior dulu tuh. Saya juara tuh. Saya juara. Iya dulu tuh juara. Lawan Persija? Lawan Persija. Lawan Persija. Dulu. Sampai ke senior masih Persijatim dan ya belum kepikiran ke Persija karena apa? Persija kan tim besar. Dengan materi pemain-pemain yang luar biasa. Wah, luar biasa pemain timnas semua lah. Lu merasa nggak yakin dulu? Nggak yakin. Nggak yakin. Dia hidupnya kayaknya nggak pernah yakin ya? Nggak yakin. Enggak dong. Kita harus sadar sama kemampuan sendiri. Oh iya lebih kepada sadar kemampuan ya. Iya. Ketika kita udah siap, udah mampu, oke ayo. Gitu. Berarti emang dari dulu impian lu Persijatim tuh berarti? Persijatim sih sebenarnya. Ya karena memang dulu di Jakarta ada 2 tim ya. Iya. Yang Tapi kan sama-sama Jakarta. Jakarta iya betul. Persijatim dulu juga tim yang luar biasa juga ya dulu. Pemain muda, banyak pemain muda. Banyak jebolan itu siapa sih? Hah? Jebolan tim itu dulu tuh. Ismet juga lama kan di Persijatim ya? Ismet satu musim saya bareng Lama ya? sama Ismet Bang kan? Haji. Tony juga Persijatim dulu kan? Tony Persijatim, salah satu pemain muda waktu itu 16 tahun kalau nggak 16 salah, tahun dia 17 tahun udah main di senior dia. Iya, terus ada ini Doni satu musim. si ini kipernya Sriwijaya. Ferry Rotin Sulu, Eka Ramdhani. Itu kan lama tuh dia. Banyak Banyak main banyak. Terus dipindahin ke Sriwijaya. Tapi Ya kan itu lucunya, serunya itu saya main kemana-mana, balik lagi ke akhirnya balik ke Persija, juaranya di sini. Di Persija, di iya. tanah Emang rezeki kelahiran. lu tanah kelahiran Di sih. tanah kelahiran sendiri juara. sempat berpikir ke situ ya? Tahu gitu nggak usah kemana-mana, di sini aja. Iya. Tapi udah bener, harus jauh dulu bang, merantau. Iya, benar. Nama lu udah bagus, baru ditawar harga dengan mahal. Harus ya kan? ngerasain semuanya. Iya dong. Nah, tapi ngomongin masa karir lu ini kan bang, mungkin kan nggak selalu naik terus kan. Betul. Kadang turunnya. Lu pernah merasakan nggak masa-masa terpuruk mungkin yang sampai lu tuh apa ya frustasi lah. Katanya lu juga pernah gara-gara cedera ya? Iya. Pernah Itu ya? sih momen yang paling ini. Iya. Tahun berapa? Oh yang di Persita itu? Iya, sebelum di Persita itu. Dari Sriwijaya. Sriwijaya putaran pertama, malah belum main liga. Oh, oke. Pramusim main di Malang. Saya ingat lawan Barito waktu itu. Cedera. Apa sih namanya turnamen Inter Island dah? Inter Island. Inter Island. Saya cedera lutut. Sampai kompetisi mulai nggak sembuh. Akhirnya dicoret sama Sriwijaya. Karena nggak sembuh, oke nggak apa-apa. Itu frustasi tuh, bukan frustasi ya, lebih ke lupain sepak bola dulu deh. Sampai sempat kepikiran mau pensiun dulu nggak? Iya. Iya. Akhirnya apa triggernya bang yang akhirnya lu? Saya ngelihat Boas, Coach Bima, Iya. mereka parah loh. Bos parah. Parah banget. Dua kali lagi. Kalau nggak salah Boas ya, betul. 2 kali. Sampai begini bang. Iya, Mas Bima juga. Coach Bima sampai parah lah. Parah. Tapi kok bisa balik? Gitu. Dan mainnya malah bagus. Malah bagus dan sampai bertahan beberapa lama gitu. Akhirnya itu. Itu yang menjadi trigger lu. Iya. Coba. Lu nggak sempat kontak mereka? Tapi tetap ketika udah sembuh nggak kontak sih. Nggak usah kontak. Lu ke dokter mana? Gue juga mau nih. Kayaknya abis dibenerin lu malah jadi bagus gitu. Enggak. Saya cuma lihat berita-beritanya, ini dia juga bisa balik gitu. Kenapa gue enggak gitu? Dan itu sempat susah juga, dapet tim juga susah. Karena orang belum Nggak percaya, karena saya sempat nanya sama teman saya sendiri juga, ayo ajak gua dong seleksi dulu nggak apa-apa, lihat dulu, terus mungkin periksa lagi. Nggak usah lah, nanti cedera lagi, percuma. Sempet digituin tuh bang? Percuma, ntar abis dikontrak cedera, sakit, selesai. Umurnya udah nggak muda. Umur saya berapa sih waktu itu ya? Sriwijaya 30 sekian lah ya. 30-an. Itu sempat kayak gitu, sampai kayak gitu. Sampai lu diinin sama teman lu kayak gitu, drop banget dong tuh. Pasti drop lah. Sampai akhirnya ya itu. Coach Banur. Coach Banur yang bantu. Karena memang ya sangat membantu. Mungkin dia percaya sama saya. Ya akhirnya itu. Akhirnya itu kembali lagi.
Berarti Coach Sampai Banur, sekarang. Coach Banur ini salah satu pelatih ataupun sosok yang apa ya, yang Iya, berperan juga ya Iya, sangat berperan. dalam karir lo ya bang. Meskipun awal perkenalannya Nggak bagus. nggak bagus ya. dari sayanya yang salah Iya, karena iya, lo yang salah. beberapa kali mangkir nggak latihan waktu itu. Jadi pelajaran Jadi justru. pelajaran buat saya sampai akhirnya sekarang saya nggak pernah mau mangkir latihan lagi. Itu gara-gara itu. Kalau pemain idola punya kecil bang? Kenapa? Pemain idola Main idola Nur Alim lah kalau di dalam negeri. kalau di luar Alessandro Nesta. Pantesan kemarin ikut main, gue lihat sama Nesta. Alessandro Nesta. Iya, nggak mau pilih John Terry, dia maunya sama Nesta, pantesan. Oh iya. Akhirnya sampai Kenapa bang? Apa? Kenapa lu pilih Nesta sama Jabrik? Ya Sama Jabrik satu wilayah Bekasi? bukan. Dari kecil kalau Bang Jabrik tuh dari kecil ya, dari awal SSB saya sudah seneng Bang Jabrik. Sampai pernah dapat momen dia main 8 besar di Senayan, saya jadi ininya, anak gawang. Anak gawang? Iya, serius? Anak gawang. Saya pakai gelang banyak tuh waktu itu. Dia minta gelang dong. Bagi dong. Saya Cuy, kasih. manggilnya kan gitu dia. Bocah gitu. Cing, Tong, cuy, bagi cuy, tong. Tong, iya tong. Tong, gelang lu banyak tong. Iya, Bagi iya. tong. Nah, saya kasih. Dari situ. Saya minta bajunya bang, nggak dikasih sampai sekarang. Nggak dikasih sekarang? Bang Jabrik kaos. Jersey-nya, ya udah. Nggak dikasih? Nggak tahu saya lupa. Tapi pas ketika lu ketemu dia jadi pemain dia gimana tuh? Bang, gua nggak minta kaos lu lagi, gua udah jadi pemain nih. Gitu. Ya saya seneng sih. Saya senengnya apa dia banyak kasih masukan juga. Dia senengnya dia kasih masukan hal-hal yang baik. Itu sih. Kalau Nesta? Kalau Lu Nesta suka Milan ya? bukan. Oh, bukan. Lazio dulu. Oh, Lazio. Saya suka Lazio. Oh, jadul. Jadul. Saya suka Lazio. Kelihatan sih dari umur emang. Dia kan anjir. Dia kan masih muda tapi udah jadi kapten loh. Dulu ya. Di Lazio tuh masih muda tapi udah jadi kapten. Padahal di situ banyak pemain senior yang hebat-hebat. Tapi dia bisa mimpin teman-temannya. Sempat juara juga kan dia. Bagus lah. Terutama bek-bek Itali saya suka. Alessandro Nesta, Maldini, Cannavaro. 3 orang itu yang jadi inspirasi buat saya. Kemarin akhirnya ketemu, gimana rasanya itu? Apa yang lu sampein sama dia? Akhirnya mau Nesta dia minta foto sama saya. enggak. Ya luar biasa lah. Luar biasa akhirnya. Ya jangan pernah berhenti bermimpi. Lu nggak bilang sama dia? Gue 40 belum pensiun bro. Lu mau pensiun gitu? Nggak gitu? Tapi ntar dibalikin sama dia. Lu di Indonesia bro, gue di Eropa. Iya ya. Ya kali lu main di sini kan. Itulah jangan pernah berhenti bermimpi lah karena pasti akan kalau serius sungguh-sungguh pasti akan ada jalannya. Iya. Seneng banget. Kalau bisa dibilang nih bang, kalau gue mau buka akademi nih bang ya, gue tuh kepengen banget punya akademi yang khusus jadi pemain back gitu. Karena gue liat lu jago banget gitu. Sebenarnya apa sih bang, apa ya, yang harus dimiliki oleh seorang ketika ingin menjadi back? Gue kalau main bola biasa striker, tapi karena udah banyak striker gue jadi main belakang sekarang. Karena main belakang lebih enak bang. Nggak capek ya? Nggak capek main belakang. Kata siapa nggak capek? Justru capek ngejar-ngejar striker. Kalau diserang capek. Apa ya? Yang pasti pertama kuat 1 lawan 1. Main belakang bertahan tuh. Yang paling penting buat saya sih bagaimana pemain belakang bisa membaca permainan. Membaca permainan. Itu wajib ya? Iya. Dan membaca permainan dan sekarang lebih ini lagi. Apa? Dia harus bisa membangun serangan dari bawah. Iya, build up dari bawah ya. Build up dari bawah. Itu lebih sekarang kan udah makin upgrade lagi kan perkembangan sepak bola. Selain bisa bertahan lo harus bisa membangun serangan, bisa jadi playmaker juga. Betul. Gitu. Yang penting sih buat saya itu harus kuat 1 lawan 1, harus pintar membaca permainan, membaca kekurangan sama kelebihan striker. Kesulitan jadi back apa sih bang? Kesulitan Gue jadi sekarang back. belajar nih asik. Kesulitan jadi back apa ya? Yang paling besar dah. Banyakan back ini kan lambat ya. Iya. Banyakan back lambat, besar, tinggi kan. Sedangkan pemain striker lawan tuh cepet-cepet. Nah, Cepet-cepet. Masalahnya di situ. Gimana? Lu harus pintar. Lu kapan harus deket, kapan harus lu jaga daerah. Itulah.
yang saya bilang tadi, bagaimana harus bisa membaca permainan. Gitu. Mungkin kalau di generasi sekarang menurut lu back yang apa ya, yang mumpuni, yang oke lah di Indonesia sekarang sih Bang? Yang masih junior lah atau di Ya, timnas oke di Persija kayak Hansamu nih, Hansamu ya? udah bagus. Ferrari? Progresnya cukup Luar biasa sih. luar biasa, bagus banget. Ya Rizky Ridho juga. Wah, Rizky Ridho. Jadi inget lo waktu muda ya Rizky Iya, Ridho? bagus tuh, bagus banget. Terus yang saya lihat sekarang, pemain belakang sekarang banyak yang bisa build up dari bawah. Karena kan zaman saya dulu, back itu yang penting nggak kebobolan, main dapat bola, Nggak mesti bisa cetak gol ya? buang. Cetak gol mah belakangan lah. Yang penting tim menang. Itu aja. Bang, tapi sebagai back boy, lu pemain siapa sih yang paling sulit di Indonesia khususnya? Yang sulit untuk lu kawal, untuk lu jaga gitu? Kalau gue sih, Nggak mesti di Persija nih. ya gue sih males sama pemain-pemain yang cepat aja. Kayak siapa? Boas, Boas mah semua pada takut memang dia. males sama pemain-pemain cepat dan lincah ya. Iya. Rico, terus siapa? Dulu zamannya Mas Kurus sempat main, Iya. itu males. Kurus banget. lincah juga emang ya? Hah? Emang lincah dia? Lincah dia. Lincah ya? Lincah banget. Gue pikir positioningnya jadi bagus. Positioning juga bagus. Kalau saya sih lebih males ke yang cepet-cepet ya. Pelari-pelari ya. Ya, karena dia punya gerakan tetet, check in check outnya tuh cepet banget. Sedangkan pemain belakang tuh punya kelemahan yang agak lambat. Iya, balik badannya Balik lambat. badannya tuh lambat banget karena besar-besar kan. Iya. Tapi ya itu dia, kita harus pinter baca permainan lawan. Reading the game-nya harus bagus. Oke. Bang, selain sepak bola apa sih kegiatan lu sekarang Bang? Hobi lu? Kegiatan sekarang lagi hobi ini nih. Mancing? Bukan? Mancing juga sempat Kirain. mancing. Oh, mancing juga. Mancing itu waktu zaman cedera. Ah. Itu mancing terus. Karena kan mau ngelupain sepak bola tuh, waktu itu sempat mau ngelupain sepak bola. Sekarang sih lagi seneng ini, ngelatih. Oke. Ngelatih. Di SSB lu? Di SSB, di SSB gua. Di mana Bang? Promosiin dong. Ya jangan lupa. Saksikan. Ya di Kalimalang. Kalimalang. Heeh. Mainnya di atas kali gitu? Heeh. Oh. Kita kasih inian, Lu kasih apa? kasih jembatan, kita kasih di PDAM. Oh, PDAM. Ada lapangan situ ya? Kebetulan itu SSB gua zaman dulu. Oh, terus sekarang dia ambil alih sama lu gitu? Gue yang ambil alih. Wih, luar biasa banget. Gue yang ambil alih ya gue ngerasa mereka nih berjasa buat gue gitu. SSB ini berjasa buat gue dan sebenarnya bukan buat gue aja, banyak teman-teman gue yang Lulusan situ banyak? ya dari situ ada yang timnas futsal, Siapa? ada siapa ya? Lupa. Ismail Macil, Ismail. timnas futsal, terus ada Bejo. Ada banyak pemain yang ada Liga 1 juga, Liga 2 juga ada yang udah sempat di Persitara terus keluar waktu itu. Banyak, makanya ketika udah sebenarnya sih pas dapat lisensi ya. Dapat lisensi. Lu sekarang apa? B. Oh, B. BAFC. Jadi ya udah dapat itu, ya mau nggak mau harus dipraktekin. Kebenaran Pamjaya ini sempat vakum. Gue tanya bagaimana nih kalau dibikin lagi. Oh ya udah, ayo. Ya udah. Akhirnya lo hidupin lagi. Akhirnya saya jalanin. Lo latih langsung sendiri tuh? Kalau jadwalnya latihan pagi di sini, saya di sana ada jadwal latihan, saya ngelatih di sana. Saya langsung. Saya turun sendiri. Ini berapa Bang pendaftarannya Bang? Mahal gak Bang? Pendaftaran cuma Temen gue punya anak soalnya. ada nggak mahal. Kita nggak mahal. Pendaftarannya cuma 350.000, dapat 1 jersey latihan. Wih. Alamatnya? Alamatnya di Nomor telepon boleh? Alamatnya lihat aja di Instagramnya Pamjaya Football Academy. Wow, di bawah ini ya, tadi tulis ya. Boleh. Jadi buat yang sekitaran Bekasi mungkin ya, Kalimalang, Jakarta temen-temen nih, Timur ya. punya anak Jakarta Timur, boleh di SSB Bang Maman nih. Karena Bang Maman nih punya jalur banyak. Nanti bisa dimasukin nih jadi ke Liga 2, ke Liga 3 gitu. Betul.
Biasanya begitu bang. ya Betul, kan? betul. Nah, bang, sebagai pemain senior bang, lu melihat pemain muda Persija sekarang gimana sih bang? Ngelihat ya, bagus-bagus. Iya bagus-bagus ya. Bagus-bagus. Bagus-bagus. Yang pasti sih pembinaannya ya, akademinya nih bagus banget. Ya, contohnya banyak lah pemain timnas kita yang usia Masih junior. junior tapi udah berapa senior. orang, berapa orang dipanggil dari akademi juga dipanggil juga, dan banyak yang udah masih junior tapi udah masuk ke tim senior. Itu Luar biasa ya. luar biasa bagus menurut saya bagus, dan mereka mau berkembang. Tapi bang emang ya, gue liat era dulu ya, mungkin era dulu hampir nggak ada, bahkan mungkin Boas doang kali ya dulu ya, masih 16 tahun bisa dipanggil timnas senior. Betul. Jarang. Tapi kalau sekarang tuh kayaknya lebih banyak gitu bang ya, di timnas senior, di timnas 23, timnas U17 nya udah dimasukin ke 23. Bener. Banyak kayak gitu. Ini lebih kepada kepercayaan pelatih sekarang atau memang apa ya, kualitas pemainnya emang udah meningkat gitu. Menurut lu apa bang? Dulu nggak ada kepercayaan dari pelatihnya, atau sekarang memang kualitas pemainnya yang sekarang pemain muda ini udah pada menonjol gitu? Menurut lu apa bang? Menurut saya apa ya? Ya menurut saya sih faktor pelatih juga. Pelatih juga percaya. Mereka mempercayakan sama pemain muda, dan saya lihat sendiri pemain mudanya itu yang memang benar-benar punya kemampuan lebih gitu. Dan pemain mudanya juga memang dia membuktikan di lapangan gitu. Sama buat saya sih ya dua-duanya ini ya. Dua-duanya pelatih punya filosofi, mungkin punya filosofi sendiri, dan bagusnya pemain muda kita berkembangnya lebih bagus. Iya, beda sama dulu ya. Iya, beda sama dulu ya. Mungkin sekarang kan di Indonesia ini banyak banget pelatih-pelatih yang berlisensi. Oke. Berlisensi karena kan dari PSSI-nya sering banget lisensi. Iya, lisensinya udah banyak. Jadi secara latihan pun mungkin udah benar. Jadi berkembangnya lebih bagus. Gitu. Mungkin ada pesan mungkin buat teman-teman pemain-pemain muda nih ya, sebagai back supaya bisa kayak lu juga nih bang. Udah tua tapi masih jago gitu. Udah tua masih jago. Enggak lah, mereka Maksudnya bertahan di usia yang lama lah bang gitu. Maksudnya paling nggak gitu. Gimana caranya? Mungkin kasih tau rahasianya lah bang. Kalau gue sih lebih ke non teknis ya. Apa tuh? Bagaimana lu menghargai diri lu sendiri, menghargai profesi lu, dan lu nggak besar kepala. Ketika lu ada di posisi yang udah bagus, udah di posisi yang nyaman, lu jangan berada di zona nyaman aja. Lu harus ngembangkan bakat lu lagi gitu. Karena ketika lu nggak ngembangin bakat lu, ketika lu nggak bekerja keras lagi untuk latihan, ini yang bawah-bawahnya dia nih ngejar terus nih. Iya. Gue pengen kayak Ferrari nih misalkan. Kalau Ferrarinya udah puas, Cukup udah aman gue, nggak bakal ada yang geser gue. Misalkan ya, dia ini diem tiba-tiba ada di atas itu. Itu yang bahaya. Pernah lo kena kayak gitu bang? Pernah? Merasakan momen itu? Merasakan itu pernah. Pernah. Tapi akhirnya gue harus nggak bisa nih, nggak bisa. Karena waktu itu zaman gue sempat ngeliat Robi waktu itu. M. Robi. Iya. Dia dipanggil, gue nggak dipanggil. Padahal dulu pemain dari liga mana tau dulu Ya, ya? Depok di ya? Persija, terus Persija. Terus? Dia dipanggil, gue nggak dipanggil. Nah itu kan jadi akhirnya, wah gue harus ningkatin kemampuan gue. Gitu. Itu aja sih. Yang penting bagaimana, pasti semua pemain akan ada fasenya, lu ada di zona nyaman gitu. Lu udah puas sama raihan lu gitu. Tapi jangan sampai kayak gitu. Jangan besar kepala, lu harus terus berkembang, ngembangin diri lu, karena banyak banget nih yang muda pengen jadi seperti lu gitu. Iya. Oke, bang, bicara apa ya, di tahun depan timnas kita bakal main di Piala Dunia nih bang, akhirnya bang. Kira-kira menurut lu kita bakal bisa bersaing nggak dengan pemain-pemain luar nih nanti di Piala Dunia U20 bang? Ya, bersaing ya untuk kategori usia nih, kalau bersaing harusnya bisa ya. Bisa ya? Harusnya bisa, tapi yang paling penting progresnya mereka harus bagus lah. Progresnya harus bagus.
Karena kan sepak bola sekarang ini berkembangnya udah luar biasa. Iya. Itu. Dan ya contohnya Piala Dunia sekarang aja pertandingannya masih seru semuanya kan. Tim Asia bisa ngalahin tim Amerika. Argentina, ngalahin Argentina kan, Amerika Latin. Itu yang penting buat saya bagaimana mereka menyamai levelnya sama tim-tim dunia yang lain gitu. Progresnya harus kelihatan. Gitu. Kalau untuk kalah menang itu udah biasa lah ya. Udah biasa ya. Yang paling penting lu progresnya ada nih. Mengarah ke sesuatu yang baik gitu aja. Tapi sih memang di Indonesia nih ya Bang, biasanya selalu kita bisa bersaing kalau di usia ya. Kategori usia. Kategori usia ya. Tapi entah ketika senior nggak tahu kenapa. Kalau lu nih Bang, lu kan udah ngerasain dulu. Junior lu pernah main juga, senior juga lu pernah main. Junior lu pernah menang, senior lu pernah kalah juga. Nah ini apa sebenarnya Bang menurut lu Bang? Apa ya? Ini dari lu sendiri, lu kan yang merasakan nih. Kalau dari kacamata pengamat ada berapa hal. Mungkin kalau dari pemain sendiri, apa sih yang membuat itu Bang? Apakah tingkat kepuasan ketika udah main di liga, udah dapat gaji segala macam? Ya udah gitu jadi. Ya nggak tahu ya, kita harusnya. Makanya itu saya bilang sebenarnya kita jangan besar kepala. Sebagai pemain jangan besar kepala. Jangan besar kepala dan lu harus terus ningkatin kemampuan lu. Mungkin itu salah satunya star syndrome, banyak banget tuh. Star syndrome ya. Star syndrome, merasa di zona nyaman ya udah akhirnya udah gue dapat gaji gede kan. Gaji gede, endorse dapat. Endorse dapat. Udahlah biarin aja segini aja. Segini aja juga gue main inti kok. Itu permasalahannya. Ya mudah-mudahan sih pemain-pemain kita yang muda ini nih udah harus lebih berpikir positif. Bagaimana mengatasi itu semua gitu. Mereka harus bisa mengontrol diri mereka, ada di batasan yang mana. Mereka harus tahu tanggung jawab mereka dan mereka harus menghargai proses mereka ada di titik sekarang. Prosesnya mereka tuh berat banget. Mereka harus hargain itu. Oke, Bang. Bicara di Persija sendiri saat ini lu yang paling tua nih bisa dibilang nih. Iya. Paling senior ya. Senior. Jangan tua ada gue gak enaknya senior nih. Kalau kemarin ada Bang Haji Ismet, ada BP, sekarang Abang jadi. Beban gak Bang buat lu Bang? Enggak. Mereka udah pada pinter kok. Tapi hengkangnya Bang Haji sendiri gimana Bang? Lu enggak, karena kan ya kemarin mungkin masih ada Bang Haji Ismet. Ya gimana ya? Geng lu hilang satu jadi. Geng gue hilang satu, angkatan gue hilang, bukan angkatan sih ya. Temen hilang satu lah ya. Temen main, temen seumuran hilang satu. Yang ngobrolnya nyambung dia. Tapi ya gimana ya? Ya harus tanggung jawab sih meskipun ada Bang Haji ataupun enggak ada Bang Haji ya kita sebagai pemain yang lebih senior harus membimbing teman-teman. Jadi lu merasa akhirnya tugas Bang Haji jadi ke lu nih ntar? Enggak lah. Enggak juga? Enggak. Ya biasanya buat ngayomin teman-teman gitu? Ya mungkin ya, tapi buat saya sih saya ngelihatnya pemain-pemain ini nggak harus dikasih tahu terus. Mereka udah berpikir ini bagus, cara berpikirnya udah bagus. Banyak lah, ada Tony juga tua juga. Enggak tua, senior toh. Senior lah, senior. Dia nggak mau dibilang tua dia. Ada kapten kita juga bagus. Ya, bagus. Dia di luar lapangan, di dalam lapangan kasih contoh yang bagus gitu. Enak, nggak terlalu berat buat saya. Berat ya. Tapi sosok Ismet gimana menurut lu? Oh, nggak bisa dibilang kata-kata lah, bagus lah dia, istimewa buat saya. Panutan. Dia juga lama loh Bang, maksudnya di usianya yang cukup matang masih hebat juga tuh. Oh, fisiknya bagus ya Mas ya. Itu yang saya juga ngelihat dia, kok bisa kayak gini sih main bolanya. Apalagi di posisi yang berat banget dia nih, wingback. Itu salah satu contoh buat saya juga, panutan. Tapi ini gue bilang Bang Maman nih termasuk back yang beruntung ya. Ya beruntung sekarang sampai 40 tahun masih bisa main ya kan. Yang lain mungkin bahkan udah pensiun. Betul. Kemarin beruntung dapat ketemu idolanya juga main bareng Nesta. Sekarang di Persija duet sama pemain Eropa. Kudela. Ini gimana rasanya Bang? Bahkan dia masih main loh Bang kemarin. Ketemu Ronaldo. Makanya. Iya, lu gimana rasanya Bang? Ya pengalaman lah, istimewa lah ya. Baik lagi, lu jangan puas. Karena saya sendiri di setiap latihan, saya nggak mau ada udah tua loh, udah capek,
Udahlah, nggak mau, gini-gini aja. udah gini-gini aja nggak mau. Dilihat di latihan tuh ya balik lagi pelatih itu ngelihat di sesi latihan. Ketika lu latihan serius, ketika lu latihan ngasih yang maksimal, ya lu akan main gitu. Dan gue juga berpatokan sama itu. Gue coba latihan, bagaimana gue nggak mau kalah sama yang muda-muda. Kalau mau Kudela sendiri gimana bang? Sama Kudela, Ketika datang kan ini kelas Eropa lo kan untuk nyamain juga wah. iya, ya pasti dapat ilmu banyak lah dari dia. Dan enaknya dia juga sering komunikasi, Oke. sering kasih tahu. Kasih tahu ya. Lo harus gini. Maman lu harus gini, lu harus gini, lu harus gini. Dan nggak ke saya aja, ke semua pemain. Dia komunikatif banget, enak. Dia bicara, sering ngasih tahu, sering ngasih tahu dia. Dan itu bagus. Tapi umur dia sama lu tuan lu ya berarti bang? Ini 35 apa 36 ya? Iya. 35 kalau nggak salah dia. Tuaan. Salim Dia ya? cium tangan kok. Enggak, dia karena dia sering ngelihat kebiasaan kita. Ya, kebiasaan cium tangan. kita, Akhirnya cium tangan sama lu? Dia cium tangan, enggak sama saya, sama semuanya. Oh gua kira malu doang. Sama semuanya dia cium tangan gitu. Ya. Berarti sering komunikasi juga Sering ya bang? komunikasi dia baik. Ngerti ya? Enggak dia aja, semua yang Semua ya? Heeh. Oke. Hano, Mika. Kalau iya pemain-pemain asing sekarang Persija ini kan pemain-pemain top di Eropa nih bang yang didatengin gitu. Pandangan lu gimana bang tentang pemain-pemain ini bang? Apakah memang di Liga Indonesia harusnya begini nih pemain yang bagus gitu? Ya Yang harusnya didatengin? gitu. Harusnya gitu dan mereka tuh di lapangan bagus, di luar lapangan bagus. Oke. Ada kan yang pemain sorry ya, Ya. ada pemain asing yang baru datang ke sini dan kita tidak tahu dari mana. Ketika udah tanda tangan kontrak, dia tuh songongnya setengah mati. Ada tuh kayak gitu bang? Ada aja. Di Persija atau di klub lain nih? Ya kalau alhamdulillah di Persija nggak ada ya. Alhamdulillah nggak ada ya? Alhamdulillah. Saya nggak ngalamin di Oh, iya. Persija. Ya, banyak lah di tim-tim lain kayak gitulah. Pernah kayak gitu ya? Yang saya rasain ya, ketika lu seleksi lu serius, ketika udah Masuk tanda tangan? udah masuk, ini kok jadi menurun gitu. Itu yang Itu yang sangat sayangkan. saya sangat disayangkan. Dan sekarang Persija dengan kedatangan pemain-pemain yang sangat profesional, Iya. mereka tahu banget tanggung jawab. Mereka latihan pun kalah pun mereka marah loh. Iya. Mereka pengen menang. Dan mereka ya benturan di lapangan nggak apa-apa benturan. nggak apa-apa. Karena memang harus body contact kan. Pernah diomelin sama Kodela? Saya masalahnya bahasanya nggak ngerti nih. Jadi nggak tahu dia marahin atau dia baik-baikin. Ya kan, ayo lu. Maman, mendingan Maman. Maman. Iya. Nggak ngomelin, bukan ngomelin, tapi dia ngasih tahu. Next tahu. Oh dia sering ngasih tahu juga, Maman lu harus lebih banyak bicara. Waktu main kan, waktu saya sebelum cedera kan kemarin main. Maman lu harus banyak bicara. Harus lebih kenceng, bukan lebih banyak bicara, harus lebih keras teriaknya. Oh gitu. Karena kan sebagai orang terakhir. Dia sering ingetin sih. Nggak ke saya aja, ke semua. Semuanya. Oke. Sangat ini, pemain-pemain ini, main asing kita ini sangat ngebantu tim. Di dalam lapangan, di luar lapangan juga. Bagus, attitude-nya bagus. Kalau di suasana locker room sendiri gimana sih bang? Di era kepelatihan Thomas Doll ini bang? Bagus, enak, Kalau lagi kalah gimana? kompak. Di locker room, kalau lagi kalah, ya Galak pasti nggak? kalau Galak. kalah. Thomas Doll galak? Galak nggak sih dia? Dia nggak galak, dia baik banget. Masa sih? Dia baik banget. Masa kalah? Ya, lu nggak ngerti kali. Masalahnya itu. Enggak, dia baik banget. Tapi jangan salah, ketika lu latihan nggak serius atau latihan nih hari ini materinya udah dikasih tahu, Nih, tapi nggak dapet. Latihannya nggak dapet. Misalkan latihan finishing, tapi finishing kita ke atas, ke samping, cuma beberapa aja yang gol. Dia marah banget. Dia marah banget. Dia bisa marah. Dia marah, doa, pergi dia. oh gitu, marah gitu. Oh ngambek. iya, dia Oh, marah. kalau ngambek kayak gitu deh. Nggak marah dia. Dia marah. Oh, tipe- Semua timnya marah dia. Jadi tipenya dia tuh kalau ngambek kabur tuh. Nggak kabur. Enggak maksudnya udah diem gitu Dia, diem. pokoknya dia pokoknya nggak suka. Marah dia. Dia kalau marah. Tapi kalau kita bagus, dia puji. Puji. Dia kasih apresiasi. Nggak Tapi setelah dia marah, latihan berikutnya dia pasti ngomong, sorry saya marah, tapi yang kemarin. hari ini beda lagi. Sekarang kita beda lagi. Sekarang kita lebih bagus.
Itu Thomas Doll luar biasa. Kelas. Tapi dia baik banget. Baik, dia lucu juga. Ini Bang Maman ngomong kayak gini karena Thomas Doll ntar nonton. Biar besok Suruh main nonton coach. Nah, main terus dia dah. Ya, Oh iya main terus ya poinnya. Iya. Tapi ngomongin Thomas Doll, ini juga menarik nih Bang ya. Mantan klub lu juga, ternyata manggil pelatih di kelas Eropa juga. Bahkan timnas, legend Spanyol juga, Luis Milla. Ini kan pelatih yang top juga. Iya. Melihat dua sosok ini gimana Bang? Melihat dua sosok ini, Satu kemajuan buat Liga Indonesia ya? ya lu harus banyak belajar dari dua orang ini. Harus banyak belajar. Harus kita ambil ilmunya bagaimana tentang sepak bola yang apa ya, yang high level lah. Kita harus dapat dari dia. Istimewa buat saya istimewa. Istimewa ya? Bagus banget. Menurut lu Luis Milla saya belum tahu, tapi banyak yang bilang kalau pelatih bagus? pelatih bagus. Oh, enggak Luis Milla langsung ya, saya sempat di Persija sempat ada siapa? Ya pelatihnya Edu sama Eduardo siapa? Gue lupa nama itu. Banuelos. Ya Banuelos benar. Itu jadi bagus banget. Menurut lu di Liga Indonesia nih lebih penting untuk merubah ya, maksudnya biar kelas kita bagus ya. Lebih penting banyak pemain bintang Eropa datang ke sini atau lebih penting pelatih-pelatih sekelas Thomas Doll, Lionel Messi, Luis Milla datang ke sini. Pelatih Messi. Ya mungkin Messi mau melatih ke Indonesia bisa aja, Bang. Ya. Menurut lu lebih penting mana tuh, Bang? Lebih penting mana? Pemain-pemain bintang Eropa datang ke sini main jadi di Liga Indonesia atau pelatih-pelatih top Eropa yang main di sini, yang maksudnya yang melatih di sini untuk ngangkat sepak bola kita lah kualitasnya gitu. Buat saya sih pelatih kali ya. Pelatih ya. Pelatih, tapi tidak hanya di klub itu sendiri. Tapi lebih dia harus kayak contohnya Luis Milla lah yang saya tahu ya. Dia itu kan membangun itu dari semuanya. Akhirnya semuanya satu apa sih? Satu visi. Semua pelatihnya dibikin bagaimana kita menerapkan untuk pemain tidak kaget ketika masuk ke timnas dengan program yang sama. Menurut saya sih pelatih harus lebih banyak. Bukan berarti pelatih lokal nggak bagus ya. Pelatih lokal banyak banget yang bagus. Tapi dengan hadirnya pelatih top ya, kelas dunia datang ke kita, paling nggak kan ya ada sharing ilmu yang betul. akhirnya yang tidak kepikiran sama kita mungkin ada di sama pemain asing. Pelatih asing karena kan dia sudah jelas ya level permainannya kan di high level banget gitu. Dan akan merubah permainan juga jadinya kan. Makin seru tuh jadinya. Bahkan akan memicu beberapa pelatih juga kan. Wah, berarti gue harus lebih daripada ini nih pemain dia nih gitu ya. Itu sih pelatih menurut saya sih. Kalau pemain yang ditakutin kayak lu tadi bilang kan. Pemain bintang datang ke sini kontrak ternyata habis dikontrak dapat duit gede, mainnya biasa aja. Kalau pemain takutnya kayak gitu sih. Kalau nggak salah pelatih PSM juga bagus tuh katanya. Bagus juga. Dia ngebangun lebih ke ngebangun semuanya dari bawah. Terakhir Bang, kasih satu kata untuk Persija dan Jackmania. Persija, apa ya? ini di-twin kan nih? Terus ini, apa? Persija, gue, asik, gue bukan. Keluarga. Oh iya. Jackmania, family. Sama. Bisa sama nggak apa-apa kan terserah gua. Ya terserah lu. Oke, tapi kalau ini nggak terserah, kalau ini terserah lu juga nih Bang. Gua akan ada rapid question, pertanyaan cepat lu harus jawab. Wajib jawab, lu boleh mengarah ke kamera. Kalau lu menyerah silakan lambaikan tangan. Oke. Gue nyerah sekarang. Yaudah, kita closing kalau gitu. Terima kasih banyak teman-teman udah menyaksikan. Oke, lanjut Bang. Ada sekitar 5, 6, 7 pertanyaan lah pokoknya. Kalau nambah boleh lah pokoknya. Iya. Pertanyaan pertama, silakan lihat kamera. Cuman pilih aja Bang. Iya. Tapi kalau mau jelasin boleh. Klarifikasi boleh. Ya. Andri Tani atau Marcus Horizon? Andri Tani. Waduh. Masih main bareng soalnya. Masih main bareng. Bukan sih. Gini. Ya karena dia salah satu kiper terbaik di Indonesia, dia bisa main bola bawah dengan baik.
bola atasnya juga baik, reading the game-nya juga bagus. Bukan karena kapten sekarang ya? Bukan. Oh bukan. Dia kiper beruntung sih buat saya. Wah beruntung. Es teh manis atau es teh tawar bang? Es teh manis. Oke. Maldini atau Nesta aja deh. Nesta. Nesta, iyalah idolanya. Batagor atau ketoprak bang? Ketoprak. Gelandang serang atau libero? Libero. Cetak gol atau clean sheet? Clean sheet. Clean sheet. Nonton bola bareng istri atau nonton bola bareng sahabat? Nonton bola bareng sahabat. Wih, iya dia ini istri nggak diajak sama dia. Oke, kita lanjut. Soalnya istri nggak ngerti bola. Nggak seru. Kalau sekarang gue tanya nih bang, lebih takut istri yang marah atau pelatih yang marah? Pelatih yang marah. Nah ini kenapa bang? Ini gue harus tanya nih kenapa? 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 Iya. Karena kan kalau pelatih marah kan Lu nggak main? secara tim nih. Ah. Berarti kan gue punya kesalahan, dan kesalahan gue bukan sama pelatih aja tapi sama teman-teman yang lain. Gitu. Bahaya. Iya. Padahal kalau istri marah lo bahaya lo, tidur di luar lo ntar lo. Kalau istri yang marah kan bisa diomongin baik-baik. Bisa ajak Kalau kenal ya, sama Bang? pelatih nih kita nggak bisa beralasan. Oh, Kalau iya. udah ditegur pelatih marah berarti kita salah, merugikan tim yang lain, teman-teman yang lain. Siap. Oke lanjut, gol bunuh diri atau kartu merah? Gol bunuh diri Atau kartu atau merah? kartu merah, nggak dua-duanya. Nggak dua-duanya. Ini dong. Gol bunuh diri atau kartu merah? Gol bunuh diri. Gol bunuh diri? Gol bunuh diri. Kan gue masih main, nanti gue golin. Lu balas lagi Ya, ya? gue masih main, nanti gue golin. Kalau kartu merah udah nggak bagus. Kayaknya merugikan tim banget. Kalau gol bunuh diri kan nggak sengaja. Iya. Walaupun di belakangnya gimana ya. Ayo Ting Ting atau Wika Salim? Ayo Ting Ting, Atau Wika Salim? Wika Salim. Berat ini yang berat nih. Emang nggak nyambung kalau Depok sama Bekasi nggak nyambung. Bang, gue tambahin dong terakhir bang. Terakhir nih gue tambahin nih satu nih. Lu lebih pilih main di klub besar gaji kecil atau klub kecil gaji besar? Di tim besar gaji kecil. Wih, kenapa nih bang? Sekarang lagi di jalan nih. Tim besar gaji kecil. Iya kenapa? Ya sekarang juga dijalanin sih. Ketahuan nih. Enggak lah, gaji besar lah. Oh benar ya. Karena kalau main di tim besar itu punya apa ya? Punya beda. Kalau di tim kecil itu nggak ada beban kayaknya. Nggak ada pressure juga. Kalau di tim besar itu ada pressure, jadi semakin meningkatkan kualitas kita. Kalau di tim yang nggak ada pressure-nya, kita nggak akan ada mau untuk mencoba lebih. Iya. Gitu. Kalau di tim besar kan tekanan the jack nih misalkan, kita harus kasih yang terbaik buat dia. Ketika berhasil. Iya, kita berhasil kan seneng. Oke, sebutkan 2 bek terbaik Liga Indonesia. 2 bek terbaik di Liga Indonesia, Hansa Muyama sama Ferrari. Wih. 2 pelatih hebat di Liga Indonesia versi Bang Maman. Thomas Doll sama Teko. Wow, oke. Best starting 11 Coach, Persija. nonton coach. Oh nonton. Habis ini nonton ntar nih kita kasih tahu. Sekarang lebih 5. Best starting 11 Persija versi Bang Maman. Yang masih aktif nih. Yang masih Legend boleh juga lah. Ismail, BP boleh lah. Best starting 11. Dari belakang, Andri Tani udah pasti lah. kiper Andri Formasi berapa? Tani. Formasi berapa nih? Formasi 4-4-2. 1-4-3-3. 4-3-3 berarti. 1-4-3-3. Ya. Kiper Andri Tani. Andri Tani, belakangnya Lu dong. saya sama Nuralim. Gila Nur Alim. Terus Bek kanannya Bang Haji. Bang Jismen. Bang Haji. Kiri? Bek kirinya
Ortiz Salosa. Ortiz Salosa, mantap ya bener. Gelandangnya Luciano Leandro, Firman Utina, Imran Ahumarudi. Waduh, Bang Imran disebut juga legend-legend semua. Terus Depannya Budi Sadarsono, Bambang Pamungkas, Marco Simic. Marco Simic. Ini gimana ya ini? Wah gila. Ngeri juga Ngeri nih. ya? Ngeri depannya. Kalau sekarang sih kalah. Kalau sekarang ya nggak ada yang lari lah. Kalau sekarang kalah sih. Sekarang aduh. Oke Bang, mungkin terakhir ada yang ingin lu sampaikan buat teman-teman Jackmania, teman-teman pemain-pemain bola yang sekarang sedang berjuang juga ingin menjadi seorang Maman Abdurrahman mungkin. Boleh disampaikan Bang. Apa ya? Ya buat Sekali lagi Bang. Ya buat The Jackmania tetap kompak, Ya. tetap semangat, semakin militan dan dukung terus Persija Jakarta. Terus buat teman-teman, buat adik-adik, adik-adik tua banget gue nih. Buat adik-adik jangan lupa Buat kalau adik-adik. latihan bawa ibunya. Salah ya? Buat adik-adik, termasuk anak saya juga mungkin. Terus berlatih, semangat, ikutin semua materi yang dikasih pelatih dan yang paling penting ketika kalian sudah berada, sudah tercapai apa yang kalian inginkan, jangan pernah lupain proses kalian sampai ada di titik itu. Luar biasa. Terima kasih. Saya Maman Abdurrahman. Ya. Ya pemirsa, inilah pesan-pesan terakhir dari Bang Maman. Di podcast ini. Pesan-pesan ngeri kali. Di podcast ini. Ya udah. Karena Bang Maman udah memberikan pesan, kayaknya kita harus mengakhiri perjumpaan kita Bang. Terima kasih Ya. banyak Bang ya. Sama-sama. Udah mau mampir di Lensor Podcast. Amin. Dan semoga sukses, semoga apa yang ingin dicapai tercapai. Amin. Bisa main bareng anaknya katanya. Amin. Gue juga pengen nonton tuh. Main bareng sama anaknya gimana gitu Bang Maman Junior. Apalagi mainnya lawan gitu sebagai lawan. Betul. Jangan sampai kayak berantem tuh kayak pemain Persebaya. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa? Nggak apa-apa kan di lapangan. Setelah itu di luar lapangan kan. Oh iya. Ya dia juga gitu Bang. Berantem di lapangan terus habis itu di luar lapangan ini lagi. Gitu. Kayak si ini ya, Opan sama Marcelino. Iya bukan? Marcelino Ya. bener. Ya. Seru tuh kayak gitu. Seru, Bang. seru, betul. Seru ya. Oke kalau gitu terima kasih banyak Bang Maman sekali lagi. Sama-sama, Dan buat terima mitra kasih. olahraga jangan lupa di like, komen dan subscribe channel YouTube Lensa Olahraga. Kemudian juga follow IG Lensa Olahraga di @lensaolahraga.id dan juga Facebook Lensa Olahraga. Kalau gitu saya Azhar pamit dan juga Bang Maman. Maman Abdurrahman. Oke, karena hanya di Lensor Podcast, Saatnya olahraga yang bicara.